Massimiliano Allegri kritik penampilan Dejan Kulusevski. Pelatih Massimiliano Allegri meminta Dejan Kulusevski untuk bisa lebih tajam di depan gawang. Dia mengkritisi penampilan pemain timnas Swedia itu di laga melawan Lazio 21 November 2021. Kulusevski bermain dari bangku cadangan di laga melawan Lazio, yang mana Juventus menangkan 2-0 lewat 2 gol penalti dari Leonardo Bonucci. Pemain Parma itu sulit memberi dampak besar untuk Juventus pada musim ini. Dia belum juga mencetak gol dan hanya mencatatkan 1 assist dari 12 laga di Serie A musim ini. Kulusevski juga sempat membuang peluang di laga melawan Lazio. Allegri memintanya untuk tetap tenang selama bermain. Itu tak mudah baginya. Dia harus lebih menentukan di dalam kotak penalti, karena dia memiliki beberapa peluang dan perlu mengambil waktu sejenak untuk berpikir dan membuat pilihan yang tepat. Itu tak mudah baginya. Dia harus lebih menentukan di dalam kotak penalti, karena dia memiliki beberapa peluang dan perlu mengambil waktu sejenak untuk berpikir dan membuat pilihan yang tepat. Ucap Massimiliano Allegri seperti yang dikutip dari Das. Anda pergi ke sudut lapangan dengan bola itu, Anda tak mencoba menggiring bola melatih semua orang. Ini adalah hal-hal yang perlu kami pelajari. Kami selalu mencoba melakukan terlalu memaksa, melakukan backheel atau seloran itu tidak perlu. Massimiliano Allegri dikenal sebagai pelatih yang lebih mengedepankan permainan pragmatis, berbeda dengan pelatih Lazio Maurizio Sarri yang mengandalkan penguasaan bola. Dan Allegri memenangkan duel di laga ini. Itu ada Juve melawan Lazio, bukan Allegri melawan Sarri, tetapi sepak bola juga merupakan strategi. Gercep, Tottenham coba kalahkan Chelsea dan Madrid dalam pemburuan De Ligt. Klub Premier League asal London Tottenham dikabarkan akan mencoba bergerak cepat agar bisa memboyong Mathis De Ligt dari Juventus pada bulan Januari 2022 nanti. De Ligt sudah membela Juventus sejak tahun 2019 silam. Bianconeri memenangkan pemburuan bek asal Belanda itu dari tim-tim elit Eropa lainnya. De Ligt sekarang ini masih terikat kontrak dengan Juve sampai tahun 2024. Meski masa aktif kontrak itu masih cukup panjang, akan tetapi masa depan bek yang berusia 22 tahun itu menjadi tanda tanya besar belakangan ini. Ia disebut bisa cabut dari Juventus pada musim panas 2022 nanti, sebab sang agennya Mino Raiola disebut bisa membuatnya pindah dari klub saat itu. Mathis De Ligt sempat mengalami masa-masa sulit di Juventus. Meskipun demikian, ia masih tetap diminati oleh sejumlah klub besar Eropa. Dari Spanyol, ada nama Real Madrid dan Barcelona. Adapun keduanya memang membutuhkan asupan bek tengah baru. Dari Premier League, ada Chelsea dan juga Man City. Bahkan The Blues disebut berada dalam pole position alias yang terdepan dalam pemburuan Mathis De Ligt. Akan tetapi, kini ada klub baru yang ikut terjun dalam pemburuan Mathis De Ligt. Klub tersebut juga berasal dari Premier League, yakni Tottenham. Kabar itu dihembuskan oleh Football Insider. Laporan itu menyebutkan bahwa Sporting Direction Tottenham, yakni Fabio Paratici, menjadikan De Ligt sebagai perekrutan ideal bagi Spurs. Paratici pun disebut langsung gerak cepat agar bisa mengamankan servis De Ligt pada bursa transfer Januari 2022 nanti. Pria asal Italia itu juga dikabarkan merasa optimis akan bisa mengalahkan Chelsea maupun Real Madrid dalam usahanya memboyong bek timnas Belanda itu ke London. Sekarang ini Tottenham memang disebut menginginkan tambahan amunisi baru di pos lini belakang. Sebelum Mathis De Ligt, Spurs sempat disebut berminat mendatangkan Stefan De Vrij dari Inter Milan. Juventus dan One Tree Planted komitmen berlanjut. Hari ini pada Hari Pohon Nasional, Juventus mengumumkan perpanjangan kolaborasinya bersama One Tree Planted. Setiap gol yang dicetak akan mewakili salah pohon baru yang ditanam oleh Juventus, memperkuat kontribusi positif klub terhadap planet kita. 25.000 pohon telah ditanam pada musim lalu, sementara hingga saat ini di tahun ini 8.800 pohon baru telah ditanam sesuai dengan jumlah gol yang dicetak oleh berbagai tim kami. Juventus masih di fase pemulaian dan setiap kontribusi berharga dan berdasar. Untuk itulah, selain gol dari tim utama putra, gol yang dicetak oleh tim utama putri, dan gol yang dicetak oleh UEFA Youth League oleh tim U19 pada musim ini juga akan ditambahkan kehitungan.
Juventus akan membuat Anda diberi informasi secara berkala tentang hasil yang diperoleh. Dan setiap kali mereka merayakan gol, Juventus akan memiliki satu alasan lagi untuk dibanggakan. Komitmen lingkungan Juventus yang dilakukan musim lalu berkat perjanjian UN, Sport from Climate Action Framework, dan Climate Neutral Now terus berlanjut dengan tujuan mengurangi dampak negatif yang terkait dengan perubahan iklim, mengambil langkah aktif untuk mencapai tujuan agenda PBB 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dan untuk mendorong perilaku positif baik di dalam maupun di luar lapangan. Paulo Dybala masih diragukan kontra Chelsea. Danilo jadi pasien baru. Danilo bermain sebagai starter di Stadio Olimpico pada Minggu 21 November 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun ia harus ditarik keluar pada saat laga baru berjalan 15 menit. Dan kini hampir bisa dipastikan bahwa dia akan absen untuk laga berikutnya, yaitu kontra Chelsea di Liga Champions. Sang fullback asal Brasil baru akan menjalani pemeriksaan lengkap di fasilitas kesehatan J Medical pada hari Senin 22 November waktu setempat. Dengan klaim awal menyebutkan bahwa dia mengalami cedera aduktor, sebagaimana yang diwartakan oleh jurnalis gol Italia Romeo Agresti. Sedangkan Paulo Dybala sama sekali tak dibawa dalam latihan ke Roma akhir pekan ini, setelah mengalami masalah betis yang banyak diganti pada saat jeda turun minum ketika Argentina mengalahkan Uruguay di kualifikasi Piala Dunia 2022 sekitar sepekan yang lalu. Meskipun hasil pemeriksaan memastikan bahwa Lazio tak mengalami cedera, namun keputusan pelatih Massimiliano Allegri untuk tak menyertakannya dalam skuad ada tindakan yang merisaukan. Dalam wawancara selesai pertandingan kontra Lazio, sang ayanator juga belum bisa menjamin bahwa Dybala akan tersedia untuk laga berikutnya ke London pada pentas Liga Champions. Saat ini, Paul tak bersama kami, semoga dia bisa segera kembali, kata Massimiliano Allegri kepada AS. Dia adalah pemain dengan kekuatan yang luar biasa pada kakinya, dan tentu saja ketika dia bermain, kami memerlukan kekuatan lebih di lini pertahanan. Yang terpenting adalah dia merasa lebih baik ketika dia kembali. Menurut warta dari Tuttosport dan Tuttojuve, Dybala kemungkinan besar akan melewatkan lawatan ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea pada Rabu 24 November dini hari waktu Indonesia Barat. Sinyonya tua sendiri sudah mengamankan tiket lolos ke babak gugur Liga Champions. Namun jika kalah dari The Blues dalam laga ini, maka mereka berpotensi finish di posisi runner-up grup A dan mendapatkan lawan yang lebih sulit di babak 16 besar.